sebanyak 2.326 orang mengungsi ke tenda pengungsian akibat gempa magnitudo 6,4 di Pulau Siberut, Mentawai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menyebutkan jumlah tersebut ini akan terus bertambah. Nah, berdasarkan Kepala Badan Pelaksana atau Kalaksa BPBD Mentawai, dikatakan jumlah pengungsi ini tersebar di 3 titik pengungsian, di mana terdiri dari 1.188 orang perempuan dan 1.138 orang laki-laki. Nah, ini posko pengungsiannya berada di posko pengungsian yang dibangun oleh NGO ASB pada program Destana, rumah masyarakat dan ladang yang berada di dataran tinggi. Dijelaskan pula pengungsi berasal dari 7 dusun yang ada di beberapa desa nih Rock Lovers ya. Selain itu gempa juga yang berasal dari desa Simalagi, Siberut Barat membuat 5 bangunan rusak, yaitu 1 unit gereja, aula kantor camat Siberut, 1 unit SMPN 3 Simalagi rusak ringan, 1 unit SDN 11 Simalagi rusak berat, dan 1 unit puskesmas Betait ini juga rusak berat. Gempa yang terasa selama kurang lebih 3 hingga 5 detik ini membuat seluruh warga berhamburan keluar ruangan dan pastinya yang membuat juga panik Rock Lovers ya. Dan pastinya kita doakan selalu untuk di daerah Mentawai sana Rock Lovers yang katanya gempanya dirasakan sangat luas ya, saking besar gempanya. Semuanya dalam kondisi yang baik ya, kondisinya juga bisa pulih lagi. Mungkin ada sempat yang terputus listrik atau sebagainya, ini bisa pulih lagi ya. Dan untuk para pengungsi ini bisa mendapatkan bantuan juga ya secepatnya ya. Oke, dan untuk kita semua Rock Lovers, kirimkan doa kalian yang terbaik untuk Mentawai dan juga kita yang ada di sini ataupun dimanapun kalian berada selalu dalam kondisi yang waspada juga. Namanya bencana kita nggak tahu kapan datangnya. Yang pasti kita udah harus siap Rock Lovers ya dengan cara mengetahui mitigasi gempa atau mitigasi bencana lainnya itu seperti apa. Jadi begitu ada bencana datang, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Puluhan warga di Wawihaong, Kecamatan Nusandiwe, Ambon, Maluku berebut kupon untuk mendapat jatah 1 jerigen 5 liter minyak tanah di tengah kelangkaan komoditas tersebut. Nah, di hari Senin kemarin terlihat warga ini rela banget untuk nunggu dan mengantri berjam-jam di pintu masuk toko minyak tanah demi mendapatkan 1 kupon tersebut. Hal ini karena minyak tanah yang sudah cukup langka dalam 1 bulan terakhir. Sementara warga lain yang mendengar ada minyak tanahnya langsung berbondong-bondong datang ya bawa jerigen yang 5 liter. Tapi pas nyampe di sana mereka kecewa karena kuponnya habis. Sedangkan kan kalau mau beli minyak tanah harus ada kupon itu Rock Lovers. Nah, salah satu ibu rumah tangga ini juga sempat membawa 3 jerigen 5 liter dan mengantri berebut kupon bersama dengan warga lainnya untuk memperoleh minyak tanah. Tapi katanya pengorbanannya tuh sia-sia karena barisan antrean dimonopoli oleh laki-laki. Waduh. Jadi yang nunggu minyak tanah gak hanya ibu-ibu saja Rock Lovers atau kaum wanita saja, tetapi juga laki-laki memenuhi antrian. Wah, benar-benar berebut banget Rock Lovers ya. Apalagi kan juga udah gitu ngantrinya berjam-jam di bawah terik matahari panas. Jadi kebayang dong bagaimana pengorbanannya untuk nunggu antrian kupon minyak tanah. Dan juga ya Rock Lovers, berarti ini berarti untuk di seputaran daerah Wawihaong ini belum terlalu banyak ya menggunakan kompor gas karena terlihat antrian untuk minyak tanah cukup panjang sekali. Nah, ini mungkin menjadi PR baru lagi untuk pemerintah ya, bagaimana bisa mensosialisasikan ya kompor gas di seputaran sana supaya yang namanya minyak tanah ini kan kita nggak bisa dapatkan setiap saat Rock Lovers ya. Dari waktu ke waktu ini juga jumlah dari minyak tanah itu pastinya akan terus menipis dan habis. Nah, ini kan nggak bisa kayak gitu ya, harus cepat beralih ke kompor gas. Dan dari kompor gas aja sekarang udah mau menuju kompor listrik. Nah, bagaimana dengan minyak tanah? Kompor gasnya aja belum, gimana mau kompor listrik? Jadi perlu banget sosialisasi untuk masyarakat seputaran sana. Mungkin juga masih agak-agak takut ya pakai kompor gas karena rata alami sendiri Rock Lovers ya pada saat penggunaan kompor gas itu agak lumayan
takut juga, aduh gimana nih, tapi kalau melihat dari sosialisasinya dari PT Pertamina sendiri, gimana sih cara mencegah kebocoran gas, atau gimana caranya mengatasi kalau misalkan bocor gas, apa aja yang harus dilakukan, kayak gitu. Mudah-mudahan safety ya, Rocklovers ya. Yang penting kita mengikuti semua aturan-aturannya ya. Oke, semangat pastinya untuk semua warga Ambon, Maluku ya. Semangat yang mungkin sampai hari ini masih terus ngantri minyak tanah, dan ini juga semoga PT Pertamina juga bisa memenuhi stok ya, memenuhi ya kebutuhan yang ada di Ambon begitu. Militer Malaysia meminta maaf usai 1 tank dan 1 kendaraan lapis baja mereka mogok di Kuala Lumpur selama 2 hari berturut-turut hingga memicu kemacetan. Rentetan insiden ini bermula di hari Jumat kemarin tanggal 26 Agustus ketika 1 tank mengalami masalah mesin di jalan tol dekat gedung parlemen. Tank itu lalu ditarik dengan mobil derek 30 menit setelahnya, dan kurang dari 24 jam, 1 kendaraan lapis baja ini rusak di jalanan seberang Museum Nasional di Kuala Lumpur. Nah, dari sejumlah video terlihat antrean kendaraan militer lain berada di belakang kendaraan lapis baja tersebut. Nah, menurut keterangan dari militer, tim mekanis berhasil memperbaiki kendaraan lapis baja di hari Minggu ya, di jam 00:30 dini hari. Kendaraan lapis baja tersebut kemudian kembali berjalan ke Dataran Merdeka untuk mengikuti rangkaian acara Hari Kemerdekaan Malaysia. Karena Malaysia ini akan merayakan hari kemerdekaannya besok di tanggal 31 Agustus. Nah, rencananya kedua kendaraan militer ini akan digunakan dalam parade. Waduh, belum digunakan dalam parade udah duluan mogok di tengah jalan ya. Semoga aja sih besok untuk parade kemerdekaannya boleh berjalan lancar ya, dan 2 mobil tank tadi ini bisa segera diperbaiki supaya bisa mengikuti parade kemerdekaan besok di tanggal 31 Agustus. Oke, kabar selanjutnya dari Jepang akan memberikan bantuan dan investasi senilai 30 miliar US dollar atau setara dengan 446,6 triliun rupiah ke Afrika, dan akan diberikan selama 3 tahun ke depan untuk melawan pengaruh China di benua tersebut. Bantuan yang berasal dari sektor publik dan swasta ini meningkat dari yang sebelumnya 20 miliar US dollar yang dijanjikan Jepang kepada negara-negara Afrika sejak tahun 2019. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menekankan bahwa negaranya akan tumbuh bersama dengan Afrika. Janji tersebut dipandang sebagai upaya Tokyo untuk membedakan dirinya dari China yang dikritik oleh Amerika Serikat dan beberapa negara barat karena membebani negara-negara Afrika dengan pinjaman. Kali ini bukan dibebani oleh pinjaman, tetapi Jepang lah yang akan menggelontorkan bantuan serta investasi yang besar kepada Afrika. Jepang meluncurkan Tokyo International Conference of African Development pada tahun 1993 untuk menghidupkan kembali minat di Afrika dan menemukan bahan baku untuk industri dan pasar untuk produk-produknya. Nah, sekitar 1 dekade kemudian, China ini mulai mengadakan forum kerjasama China dan Afrika. Pada saat Jepang sedang berusaha nih untuk membangun kembali ekonominya yang sedang terpuruk. Sementara itu total perdagangan Jepang dengan benua itu hanya sebagian kecil dari perdagangan Afrika dengan China. Di tahun 2020, ekspor Afrika ke Jepang mencapai 8,6 miliar US dollar, sedangkan impor Afrika dari Jepang ini sekitar 7,9 miliar US dollar. Nah, sebagai perbandingan, total perdagangan dua arah China dengan benua itu mencapai 254 miliar US dollar tahun lalu. Nah, Presiden China Xi Jinping menjanjikan 40 miliar US dollar ini pinjaman dan investasi untuk Afrika pada tahun lalu dan berjanji untuk meningkatkan impor dari benua itu mencapai 300 US dollar dalam 3 tahun. Wah. Dan Kishida mengumumkan bahwa Tokyo akan membantu negara-negara Afrika dengan restrukturisasi utang dan memberikan pinjaman senilai sekitar 5 miliar US dollar dengan berkoordinasi bersama Afrika. Wah, jadi banyak ya Rock Lovers investasi Jepang ke Afrika. Jadi nggak hanya China saja yang bisa, tetapi juga Jepang bisa. Kita memasuki segmen ekonomi. Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk mencairkan bantuan sosial atau bansos untuk mengurangi tekanan kenaikan harga di masyarakat.
Anggaran bansos ini nggak main-main karena mencapai 24,17 triliun rupiah. Kemudian, bansos untuk kelompok masyarakat dicairkan sebesar 12,4 triliun rupiah. Di mana nantinya masyarakat akan mendapat Rp150.000 sebanyak 4 kali. Nah, untuk BLT akan dibayar Rp300.000 oleh Kemensos sebanyak 2 kali melalui berbagai saluran kantor pos Indonesia. Wow, nanti sibuk banget nih kantor pos ya. Adapun untuk bansos kedua berupa bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulannya yang dibayarkan 1 kali dengan anggaran Rp9,6 triliun. Serta yang ketiga ada bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum yaitu dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan, dan bantuan tambahan perlindungan sosial. Jadi ya karena ini juga sekarang pemerintah kan lagi menyiapkan sejumlah skema terkait dengan perubahan kebijakan harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Solar, agar kuota BBM yang disubsidi oleh pemerintah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun sesuai dengan Pagu APBN tahun 2022. Nah, jadi pemerintah menaikkan harga Pertalite dan Solar, tetapi juga mengeluarkan ya bantuan langsung tunai. Nah, ini kalian bisa cari-cari lagi lebih lengkapnya lagi ya Rock Lovers ya. Bagaimana kalian bisa mendapatkan bantuan langsung tunai atau kamu menjadi salah satu pekerja yang sebenarnya punya hak untuk mendapatkan uang itu Rp600.000 ya, bantuan sebesar Rp600.000 asalkan gajinya memang gaji maksimumnya Rp3,5 juta per bulannya. Nanti dicek apa aja persyaratannya, siapa tahu kamu bisa dan segera diajukan supaya ya bisa mendapatkan bantuan itu. Aduh, Rock Lovers tahu gak nih Reta lagi zoom in, zoom out ya. Bener gak sih nih si Jessie J bareng Agnes Mo fotoan? Ternyata bener loh. Mereka baru aja mengunggah sebuah postingan foto antara Jessie dengan Agnes Mo. Heboh pecah banget Rock Lovers. Gimana gak heboh? Karena kan sebenarnya sebelumnya kita juga udah denger ya Jessie J dan Agnes Mo ini bakal collab gitu. Nah, ini kalau kode kolaborasi pastinya keren. Agnes Mo-nya sendiri keren, Jessie J-nya juga keren, terus keren tambah keren, duar. Dan seperti yang kalian tahu sendiri, Jessie menjadi salah satu artis Korea yang ikut meramaikan event KV Fest 2022. Ada yang nonton kemarin? Dan keren-keren abis. Nah, di kesempatan itulah Jessie bertemu dengan Agnes Mo. Langsung deh nih posting-posting foto berdua ya. Dan swag abis, dua-duanya sama-sama pakai baju hitam. Terus bahagia banget terlihat yang kedua ini kayaknya lagi bicara-bicarain juga mengenai kolaborasinya nih, jangan-jangan. Dan untuk Rock Lovers tahu sendiri ya, untuk kolaborasi ini sebenarnya bukan yang pertama kalinya kolaborasi antara penyanyi Indonesia dengan penyanyi Korea. Sebelumnya ada Afgan juga Rock Lovers ya. Lalu ada Raisa, ada Rosa juga. Dan kali ini ada Agnes Mo dengan Jessie J. Bahkan nih Rock Lovers ya, postingan ini tuh mencuri perhatian netizen, terutama para Agnesian. Hingga ada tagarnya nih, #AgnesMo X Jessie trending di Twitter. Keren. Kita nungguin banget sih bagaimana swagnya antara kedua ini. Gak kebayang deh, pasti keren banget kolaborasi antara dua ini ya. Kalau untuk Agnes Mo sendiri juga Jessie bukan yang pertama ya, bukan penyanyi K-pop yang pertama, karena sebelumnya juga pernah sih Agnes nih tampil bareng Super Junior di event Asia Song Festival yang digelar di Seoul pada tahun 2009. Kalau kalian masih ingat sih, tahun 2009 pas Agnes Mo ketemu Super Junior dan sempat trending juga di tahun itu. Kalau Rita sendiri sampai terngiang-ngiang sampai sekarang ya, bagaimana interaksi antara Agnes Mo dengan Super Junior di tahun itu. Kali ini dengan Jessie J juga kita berekspektasi tinggi.
Pastinya bakal keren banget. Keren. Kita tungguin aja kolaborasi antara Agnes Mo dan Jessie. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HP-mu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.